Diperkirakan ada sekitar 50 miliar spesies yang pernah berkeliaran di muka bumi ini. Akan tetapi eksistensi mereka lenyap dan hanya menyisakan cerita. Beruntung ada segelintir hewan yang berhasil meninggalkan rekam jejaknya. Foto ini adalah penampakan dari harimau Jawa, juga dikenal sebagai harimau Bali. Adalah subspesies harimau yang pernah ada di Pulau Jawa, Indonesia, dan Pulau Bali. Sayangnya, harimau Jawa dianggap punah dan belum ada bukti keberlanjutan populasi di alam liar sejak dekade 1980-an. Harimau Jawa dikenal lebih kecil dibandingkan dengan beberapa subspesies harimau lainnya. Ciri-ciri khasnya adalah garis-garis hitam dan oranye yang mencolok di tubuhnya, meskipun warnanya mungkin bervariasi. Makanan utama harimau Jawa meliputi rusa, babi hutan, dan macan dahan. Habitat alaminya meliputi hutan tropis, tetapi aktivitas manusia dan hilangnya habitat alami telah menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan kehidupan harimau Jawa, sampai akhirnya dinyatakan punah. Itu tadi adalah rekaman terakhir suara burung Kawaii-Oo jantan yang memanggil-manggil betina dari spesiesnya. Akan tetapi tidak terdengar sedikit pun jawaban atas nyanyiannya. Karena burung Kawaii-Oo jantan ini adalah satu-satunya yang bertahan hidup dari spesiesnya yang saat ini telah dinyatakan punah. Burung ini adalah endemik di Pulau Kauai, Hawaii, dan merupakan bagian dari keluarga Mohoidae. Sayangnya, burung Kawaii-Oo terakhir dilihat pada tahun 1987 dan sejak saat itu tidak ada bukti keberadaannya lagi. Burung Kawaii-Oo memiliki bulu berwarna hitam mengkilap dengan sayap dan ekor yang panjang. Mereka dikenal karena kicauan indah mereka yang dikatakan mirip dengan suara seruling. Habitat alaminya terutama terdiri dari hutan dataran rendah dan hutan pegunungan di Pulau Kauai. Penyebab kepunahan burung Kawaii-Oo dikaitkan dengan perubahan habitat, introduksi spesies yang merugikan seperti mamalia pemangsa invasif, serta penangkapan burung untuk perdagangan dan pemangsaan. Burung dodo. Spesies burung yang telah punah dan menjadi salah satu simbol kepunahan akibat tangan manusia. Burung ini awalnya berasal dari Pulau Mauritius di Samudra Hindia dan pertama kali ditemukan oleh pelaut Eropa pada awal abad ke-17. Burung dodo terkenal karena ukurannya yang besar dan ketidakmampuannya untuk terbang. Sayangnya, sejak manusia mulai datang ke Pulau Mauritius, burung dodo menghadapi kepunahan. Aktivitas manusia termasuk perburuan, pengenalan hewan invasif, dan perusakan habitat menyebabkan penurunan populasi yang drastis. Burung dodo terakhir kali terlihat pada sekitar tahun 1662 dan diperkirakan punah tidak lama setelah itu. Quagga adalah suatu subspesies dari zebra yang telah punah. Subspesies ini memiliki penampilan unik yang membedakannya dari zebra lainnya. Quagga memiliki garis-garis hitam dan putih pada bagian depan tubuhnya, tetapi bagian belakangnya hanya berwarna coklat tanpa garis-garis, sehingga menciptakan pola transisi yang menarik antara warna putih dan coklat seperti kuda atau keledai. Quagga terakhir kali terlihat di alam liar pada tahun 1870-an, dan yang terakhir kali dalam penangkaran pada tahun 1883 di kebun binatang Amsterdam. Meskipun quagga telah punah, upaya konservasi genetik telah dilakukan dengan menggunakan sisa-sisa fosil dan spesimen museum untuk mencoba merekonstruksi secara selektif quagga melalui program pemulihan selektif pada zebra biasa. The Great Auk, spesies burung laut besar yang telah punah. Burung ini dikenal karena ukurannya yang besar, sayapnya yang tidak dapat terbang, dan kemampuannya berenang dengan baik. The Great Auk memiliki bulu berwarna hitam di punggung dan putih di bagian bawah tubuhnya, dengan bulu putih membentuk tanda bulat di sekitar mata. Spesies ini dahulu menyebar di wilayah Atlantik Utara, dari pantai timur Amerika Utara hingga Eropa Utara dan ke utara hingga Arktik. The Great Auk hidup di koloni besar di pulau-pulau berbatu atau tepi laut yang terpencil, di mana mereka berkumpul untuk berkembang biak. Sayangnya, kepunahan The Great Auk disebabkan oleh aktivitas manusia. Para penjelajah dan pemburu Eropa yang tiba di wilayah pemukiman burung tersebut pada abad ke-16 hingga ke-18 mengambil keuntungan dari bulu dan dagingnya. Kepunahan semakin dipercepat oleh perubahan iklim dan perusakan habitat, serta penangkapan yang berlebihan. The Great Auk terakhir kali terlihat di Pulau Eldey, lepas pantai Islandia pada tahun 1844. Dengan kepunahannya, The Great Auk menjadi simbol
simbol kepunahan dan peringatan akan dampak negatif aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati. Sisa-sisa fosil dan spesimen museum membantu ilmuwan untuk memahami lebih baik tentang burung ini dan meningkatkan kesadaran akan pelindungan spesies yang rentan. Serigala Jepang, juga dikenal sebagai serigala Jepang kita atau Honshu wolf, adalah subspesies serigala yang secara endemik ditemukan di Pulau Honshu, Jepang. Serigala ini memiliki ukuran lebih kecil daripada serigala abu-abu umum dan memiliki fitur unik seperti telinga yang lebih kecil dan kaki yang lebih pendek. Sayangnya, serigala Jepang dianggap telah punah. Penyebab kepunahan mereka banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, termasuk perburuan, perusakan habitat alam, dan kompetisi dengan manusia untuk sumber makanan. Selain itu, serigala ini juga dianggap sebagai ancaman terhadap ternak oleh peternak lokal yang menyebabkan seringnya perburuan. Tanggal pasti kepunahan serigala Jepang tidak jelas karena catatan sejarahnya kurang akurat. Namun, sekitar tahun 1905, spesies ini sudah sangat langka dan dianggap punah pada awal abad ke-20. Terdapat berbagai spekulasi dan laporan yang menyebutkan bahwa individu terakhir mungkin terlihat pada tahun 1905 atau 1908, tetapi tidak ada bukti yang pasti. Dengan kepunahan serigala Jepang, upaya konservasi terfokus pada pelajaran yang dapat diambil dari hilangnya spesies ini dan perlunya melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, terutama ketika spesies-spesies tertentu berhadapan dengan tekanan dari aktivitas manusia. Barbary lion, juga dikenal sebagai Atlas lion atau Nubian lion, adalah subspesies singa yang pernah mendiami wilayah Afrika Utara, termasuk pegunungan Atlas di Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Barbary lion terkenal dengan ukuran tubuhnya yang besar dan rambut tanduk tebal yang menjuntai di sisi wajahnya. Penyebab utama kepunahan Barbary lion secara alamiah adalah habitatnya yang semakin menyusut serta perburuan yang berlebihan. Aktivitas perburuan oleh manusia, termasuk kegiatan pemburuan sebagai olahraga kerajaan dan kekaisaran, serta pembunuhan karena dianggap sebagai ancaman bagi ternak, menyebabkan penurunan drastis populasi. Kapan terakhir kali munculnya Barbary lion tidak dapat dipastikan dengan pasti. Ada beberapa laporan yang mengidentifikasi bahwa individu terakhir mungkin terlihat di alam liar pada awal abad ke-20, namun kepunahan Barbary lion dipercayai terjadi pada paruh pertama abad ke-20. Golden toad atau Atelopus zeteki adalah spesies katak yang pernah ditemukan di pegunungan hutan hujan Monteverde di Costa Rica, Amerika Tengah. Katak ini terkenal karena warnanya yang mencolok dan keemasan, membuatnya tampak seperti katak emas. Sayangnya, golden toad dianggap telah punah sejak pertengahan hingga akhir 1980-an. Kepunahan ini dihubungkan dengan sejumlah faktor, termasuk perubahan iklim dan penyakit yang diakibatkan oleh jamur mematikan. Selain itu, hilangnya habitat akibat deforestasi juga dapat berkontribusi terhadap kepunahan spesies ini. Golden toad menjadi simbol dari resiko kepunahan amfibi di seluruh dunia dan menyoroti masalah krisis kepunahan yang dihadapi banyak spesies amfibi. Kepunahan golden toad adalah contoh nyata dampak negatif yang dapat timbul akibat perubahan iklim dan penyakit yang menyerang populasi amfibi di berbagai belahan dunia. Mereka bukan hanya sekedar catatan dalam sejarah keberadaan alam semesta, melainkan juga cerita tentang bagaimana peran manusia dalam mengubah takdir spesies-spesies tersebut. Dalam keheningan ini, kita dipaksa untuk merenungkan dampak dari perburuan yang berlebihan, perubahan iklim, dan kehilangan habitat. Rekam jejak terakhir mereka adalah bukti terakhir bahwa kita, sebagai penjaga planet ini, memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan merawat keanekaragaman hayati. Rekam jejak terakhir mereka adalah bukti terakhir bahwa kita, sebagai penjaga planet ini, memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan merawat keanekaragaman hayati.